Kisah Abu Lahab, paman Nabi yang dilaknat dalam Al-Quran. Abu Lahab adalah salah satu tokoh paling tragis dalam sejarah Islam. Ia bukan orang asing bagi Rasulullah SAW. Ia adalah paman kandung Nabi, saudara dari Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Rasulullah. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia dijuluki Abu Lahab yang berarti bapak api yang menyala, karena wajahnya kemerahan dan sifatnya yang keras. Julukan ini kelak menjadi sangat bermakna, The Spristat, karena ia adalah satu-satunya manusia yang namanya julukan, diabadikan secara langsung dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Kedudukan Abu Lahab di Quraisy. Abu Lahab termasuk tokoh terpandang Quraisy, kaya, berpengaruh, pandai berbicara, memiliki banyak pengikut. Namun hatinya dipenuhi kesombongan, kedengkian, cinta dunia. Berbeda dengan pamannya yang lain, seperti Abu Thalib yang melindungi Rasulullah SAW, Abu Lahab justru menjadi musuh paling keras dari kalangan keluarga sendiri. Permusuhan sejak awal dakwah. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan berdakwah secara terbuka, beliau mengumpulkan Quraisy di Bukit Syafa dan menyeru mereka kepada tauhid. Baru saja Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, Abu Lahab langsung berteriak dengan penuh kebencian, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jamatana. Celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami." Perkataan inilah yang menjadi sebab turunnya surah Al-Lahab. Dilaknat dalam Al-Quran, Allah menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahabin, wa tab ma aghna anhu maluhu, wa ma kasaba. Sayasla naran dhata lahabin, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidiha hablun min masaddin." Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut. Ini adalah hukuman paling berat. Namanya diabadikan sebagai simbol kebinasaan. Peran istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil binti Harb, saudara Abu Sufyan. Ia tak kalah kejam, menyebar fitnah tentang Rasulullah, meletakkan duri dan ranting di jalan yang dilewati Nabi, menghina dan mencaci dengan kata-kata kasar. Ia disebut dalam Al-Quran sebagai pembawa kayu bakar, yang bermakna pengadu domba, penyebar kebencian, pengobar api permusuhan, memutus hubungan keluarga. Sebelum Islam, dua putra Abu Lahab menikahi dua putri Rasulullah, Ruqayyah, Ummu Kultsum. Setelah dakwah Islam muncul, Abu Lahab memerintahkan anak-anaknya menceraikan putri-putri Nabi sebagai bentuk penghinaan. Rasulullah bersedih, tetapi tetap sabar. Allah kelak mengganti kesedihan itu dengan kemuliaan yang lebih besar. Kebencian yang tak pernah padam. Abu Lahab tidak pernah berhenti menghina Nabi, mencoba skangkusman, menghalangi orang Islam. Bahkan orang-orang Quraisy sinful, Yugrambat, Abu Lahab berdiri paling depan memusuhi keponakannya sendiri. Ia rela kehilangan hubungan keluarga demi mempertahankan berhala dan gengsi. Akhir tragis Abu Lahab. Ketika Perang Badar terjadi, Abu Lahab tidak ikut berperang. Namun saat mendengar kabar bahwa Quraisy kalah, ia sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, ia terserang penyakit kulit ganas yang mematikan, disebut adasa, mirip wabah. Penyakit itu sangat menjijikkan hingga anak-anaknya takut mendekat. Mayatnya dibiarkan membusuk. Akhirnya jenazahnya didorong dengan tongkat dan dilempar ke lubang, lalu ditimbun batu. Ia mati dalam kehinaan, tanpa kehormatan, tanpa pembela. Pelajaran besar dari kisah Abu Lahab. 1. Hubungan darah tidak menjamin keselamatan. 2. Permusuhan terhadap kebenaran membawa kehinaan. 3. Harta dan kekuasaan tidak berguna di hadapan Allah. 4. Al-Quran adalah kebenaran mutlak yang terbukti sepanjang zaman. Surah Al-Lahab turun ketika Abu Lahab masih hidup. Namun ia tidak pernah bertobat, membuktikan kebenaran wahyu hingga hari ini.